Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan jamaah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Almadiyah Nusantara. Cabang mana? Cabang Betawi Luhur, Tambun. Kita mau ngobrol tentang Yang enak ngobrol ini aja, Pak. apa itu? Tentang perbedaan Nabi dan Rasul, Pak, sesungguhnya. Oh iya. Gitu. Perbedaan Nabi dan Kayaknya Rasul. lebih mantep nih kalau kita ngobrol tentang itu nih, Pak. Ya kan? Jadi itu. kan orang di luar gini nih, Pak nih. Iya. Jadi langsung nyamber nih, ya kan? Iya. Mungkin di luaran sana, Pak, mungkin ini kan. Kayaknya tuh kebanyakan orang gitu loh. Kayaknya belum bisa, atau apakah dia nggak tahu, apakah tidak mengerti gitu loh tentang Nabi dan Rasul gitu loh. Iya. Yang saya tahu ya, Pak ya, yang saya tahu nih kan dua entitas yang berbeda gitu loh. Iya. Sedangkan diri kita aja nih, Pak, diri kita kan ada jasmani, ada ruhani, Iya, gitu betul. loh. Iya kan? Betul. Untuk lebih lengkapnya, mungkin Bapak yang lebih detail gitu bisa menjabarkannya sedikit, Pak, gitu, Pak, gitu buat teman-teman kita nih, pemirsa nih, Pak, gitu, Pak. Sebenarnya saya juga nggak tahu, belum tahu, tapi saya berusaha mencari tahu. Iya, gitu. Karena apa? Kan mencari ilmu itu wajib. Betul, Pak, kan? betul. Apalagi ini adalah menyangkut masalah akidah, Iya, masalah agama. Nah, agama itu kan penting. sangat, Pak, itu kan. Iya kan. Iya. Jadi begini, memang banyak yang memahami ya bahwa ketika Nabi dianggap Rasul, Nah, iya. jadi belum bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Betul, Pak. Memang itu pada kesatuan wadah yang satu kan gitu. Misalkan Iya. kayak gini nih, ini gelasnya, ada kopinya. Ada kopinya, Ini ya. kan beda, yang satu gelas, yang satu kopi, air kopi gitu. Iya. Jadi kalau disebut segelas kopi. Segelas kopi, bener, Pak. Nah, Nabi dan Rasul, ya ini apa gambarannya kayak gini, bahwa nabinya wadahnya, Rasul isinya, gitu. Jadi, Rasulullah gitu ya, Pak ya. Ya, Rasulullah itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kan Rasulullah. Rasul itu kan utusan. Utusan, bener, Pak. Nah, berarti utusan dari Allah. Nah, yang kita harus pahami di sini adalah Nabi itu kan jasadnya, Rasul itu utusan dari yang mengutus. Nah, yang mengutus ini kan ada di alam maha. Betul, Pak. Betul. Yang laisa kamisli sayun, mengutus nurnya, ya, mengutus nurnya. Nah, itulah Nur Muhammad. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad kan gitu. Betul, Pak. Nah, apakah yang jadi pertanyaan gini loh? Banyak orang menganggap saya mengikuti Nabi. Nah, balik lagi nih, Pak. Sunnah Rasul. Ya kan, ada kata-kata gitu kan. Betul. Oh, saya merindukan Rasul. Saya mau pergi ke mana itu? Arab, Mekah gitu kan. Iya. Melaksakan ini. Saya mau ke makamnya menemui Rasulullah. Iya, betul. Padahal yang di sana, yang dikubur itu kan jasadnya. Betul, Pak, betul. Rasulullah itu nggak mati, iya kan? Rasulullah itu nurnya Allah, masa nurnya Allah mati? Wah, Nah, ini kekeliruan atau ketidaktahuan barangkali ya, mengatakan bahwa Rasulullah mati katanya. sudah nggak ada utusan gitu, Nggak Pak. ada utusan. Lah, Allah itu kan Qadim. Iya. Qadim itu mutlak, baku dan kekal. Qadim itu kalau di sifat wujud 20 itu kidam.
Iya, Ya, iya, iya. hitam itu kan artinya terdahulu. Terdahulu. betul, Pak. Nah, itu penjelasan itu juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa eh, Qadim, ya Allah itu Maha Qadim. Qadim itu kan keberadaannya kan baku, mutlak baku, dan kekal itu kan dari dulu sampai Abadi, sekarang Pak. ada Ya, abadi ada, kan. iya, betul. Alam kekekalan. Iya. Berarti yang namanya utusan dari yang Maha Kekal berarti utusannya kekal dong. Kekal, ya, Pak. Sampai saat ini pun ada, tetapi memang sebutannya bukan Rasul. Itu ayatnya juga ada di Al-Quran. Yang jelas kan gini ya, Pak ya. Mohon maaf lagi. Berarti kan di sini Rasul bukan manusia kan, Pak ya. Nah, Rasulnya bukan manusia, tetapi utusan dari yang mengutus. Iya, betul, Pak. Yaitu nurnya Tuhan, ya, nurnya, persifatan nurnya diutus ke dunia ini menempati wadah manusia. Nah, itu kan, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Berarti kan tuh Pak ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pasti ada dong Pak tali ketersambungannya itu kan Pak. Nah, yang menjadi masalah besar saat ini kan memahami bahwa Rasul sudah mati. Nah, tapi Rasul itu bukan entitas manusia, tetapi entitas kodimnya. Iya. Ya. Kalau manusia entitas dunianya, materinya, baharunya, Pak ya. Baharunya, Ya, entitas betul. baharu. Tetapi kalau entitas kodimnya ya nggak mati. Betul. Karena turun dari yang maha kodim, Betul, kan gitu. Maha mutlak ya Pak ya. Maha mutlak, gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau di dalam Al-Quran pun jelas itu kalau nggak salah, pasti nih ya, Iya. pasti di dalam surat At-Taubah ayat 128 itu kan keterangannya ada, telah datang seorang rasul di antara kaummu sendiri di zaman ini. Berarti kan di sini intinya Pak wajib mencari dong Pak, Iya. sampai ketemu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini loh, siapakah yang menjadi juru imanmu kalau Rasul sudah mati? Kan gitu. Betul, Juru Pak. selamatmu siapa? Kan gitu. Kiblatmu mana? Kiblat rohani ya Pak ya. Nah, Berarti ya. kiblat rohanimunya kemana kalau Rasul mati? Kan gitu. Betul Pak. Nah, ini jadi di situ kan kalau di surat At-Taubah ayat 128 itu kan telah datang seorang rasul di kaummu sendiri. Dia sangat menginginkan keimanan atau keselamatanmu. Sangat amat berat penderitaannya atas ya penjelasannya. Jadi itu sebagai juru iman, juru selamat. Terus kalau Rasul itu bedanya antara Rasul dan Nabi. Nabi itu sifatnya sektoral. Iya. Temporal gitu kan. Temporary nih Pak ya. Nah, ya temporal. Jadi untuk pada waktu itu. Pada Nabi, zamannya berarti pada Pak. zamannya. Tetapi kalau Rasul itu sifatnya untuk seluruh alam dan sampai sekarang Tetap ada gitu tetap Pak. ada gitu. Berarti kan balik lagi Pak. Balik lagi begini Pak. Kau mengikuti siapa? Baru gitu kan. Lah di luar sana gitu Pak ya. Ini menurut saya nih Pak ya. Di luar sana kan seolah-olah mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Kan Nabi di zaman saya udah nggak ada Pak. Nah itu berarti yang harus kita ikuti kan ketemu kalimat begini, khotamul ambiya, khotamun nabi kan. Iya. Berarti Nabi kan udah nggak ada. Nggak ada. Sekarang coba kalau Bapak katanya ada Nabi baru, kan langsung tuh digerebek ya. Wah, Iya. Nabi udah nggak ada. Tetapi di situ kalimatnya tidak ada yang namanya khotamur rasul. Ya ada, benar. Nggak ada. Yang khatam itu nabinya. Makanya saya dulu mengidolakan, saya pengen ke Mekah ketemu makamnya Rasulullah. Betul Pak.
makam Rasulullah tuh nggak ada, yang ada makam Nabi. Iya. Itu Iya lebih jelasnya seperti itu. Iya betul Pak, ya nggak mungkin lah Pak, ya berarti itu makam jasadnya kan Pak. Makam jasad Rasulnya. Jadi gini Pak, berarti gambaran gampangnya itu kan Rasul itu kan potensi ya. Betul Pak. Potensi. Atau kalau bahasa kasarnya jabatan ya. Iya. Kalau dibilang jabatan penting di dunia. Iya. Ini ranahnya ranah akhirat gitu kan. Nah, Rasul itu ranahnya untuk sebagai juru selamat rohanimu kan Betul, gitu. ya. Juru iman selamatmu kan gitu. Juru iman, juru selamat, dan yang membacakan ayat-ayat qadim. Itu Al-Quran yang sebenarnya itu bentuknya masih nur. Betul Pak, betul. Contohnya gini, pada waktu zaman Nabi yang namanya Quran itu tidak dimushafkan. Iya. Karena apa? Itu bentuknya masih nur. Pada waktu Khalifah Utsman Baru tuh Pak ya. baru dimushafkan. Nabi dulu nggak boleh, karena apa? Ya takutnya itu berpatokan kepada yang mushaf Iya, itu. Makanya kita nggak boleh patokan kepada, kalau zaman sekarang patokan kepada Nabi salah. Salahnya kenapa? Lu nabinya udah khatam. Tetapi kalau berpatokan kepada Rasul, Rasulnya masih ada, tapi sebutannya bukan Rasul. Kalau di dalam surat Al-Kahfi 17 itu waliyam mursida. Harus yang kita ikuti tuh Pak ya. Nah, harus kita cari itu waliyam mursida. Waliyam mursida adalah juru selamatmu hari ini. Zaman sekarang, Rasulun min anfusikum. Rasul di zamanmu Sendiri ya Pak ya. Utusan di zamanmu sendiri, bukan utusan. Wajib kita temuin tuh Pak. Wajib kita temuin. Nah, itu itu kalau kita mengarah kepada ayat Al-Baqarah 208 bahwa masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan gitu kan. Nah itu kalau kita tidak memasuki ranah ruhani, kita tidak akan ketemu Rasul. Makanya dibilangnya Rasul mati. Nah iya, makanya Nah itu urutannya atau step-stepnya itu harus dicari yang namanya ulil amri minkum di zaman ini. Pemimpin gitu Pak. Pemimpin yang dikuasakan kepadamu, memimpin untuk menuju kepada yang maha gitu, atau Tuhan yang maha. Berarti kan supaya apapun yang kita perbuat dalam arti kata sholat, ibadah, supaya nyambung gitu ya Pak. Iya. Melalui apa sih istilahnya kata itu? Melalui wasilah itu. Itu betul ya Pak ya. Gitu. Iya. Membawa wasilah. Karena ketika manusia di alam dunia tidak ada ketersambungan kepada yang maha hidup. Yang maha hidup kan, kita hidup itu kan ada yang menghidupkan. Betul Pak. Nah, tetapi kalau rohani kita tidak ada ketersambungan dengan yang maha hidup melalui utusan itu, melalui jalan wasilah, itu apapun aktivitas yang dikatakan ibadah itu nggak nyambung. Betul Pak, betul. Itu udah jelas. Jadi di sini udah cukup jelas berarti ya Pak. Iya, udah jelas Bapak. Kalau kita mau beribadah atau sholat kita nyambung, ya kan? Iya. Temuilah, ya kan? Nah, pembawa wasilah itu, pembawa wasilah. Nah, kebanyakan, mohon maaf nih, kebanyakan saat ini para pemuka agama lah. Contohnya kayak kiai, kayak apa, karena memang tidak ketemu dengan yang namanya wasilah itu. Jadi tidak mencari wasilah gitu. Padahal wasilah itu kan jalan untuk menuju Tuhan gitu. Lewat jalan itu, lewat sistem itu, sarananya itu. Siapa yang menjadi pembimbing? Guru rohani. Guru rohani. Nah, waliyam mursida. Kalau tidak ketemu waliyam mursida, nggak nyambung.
Paham, pas dari bagi Pak. Itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, itulah penjelasan tentang bahwa Nabi dan Rasul itu beda, dua entitas yang berbeda, yang harus dipahami itu. Betul. Semua Quran juga ada Quran yang ruh, ada Quran yang mushaf. Kalau kita ketemunya cuman yang mushaf, nggak ketemu ruhnya, berarti bukan Quran, tetapi mushaf. Ya, demikian ya. Demikian ya. Agak jelas ya. Cukup jelas Pak nih buat pemirsa kita nih Pak. Nah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya sampaikan ini adalah pengalaman empiris dari perjalanan spiritual saya pribadi dengan guru saya, guru rohani. Tetapi guru rohani ada di balik guru zahir atau ulil amri minkum di zamanmu sendiri. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.